Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi satu kisah nyata yang kami alami. Bagaimana membangun usaha dengan modal 15 juta bisa menghasilkan omset belasan hingga puluhan miliar rupiah. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Pastikan Anda tonton terus video ini sampai habis. Tolong kasih like dan berikan komentar. Izinkan juga kami bisa berbagi. Boleh di-share video ini. Kalau Anda berkenan, mohon subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, jadi usaha yang kami lakukan ini diawali dari istri saya yang memulai. Kira-kira di akhir tahun 2012, dia ditawarkan satu peluang, yaitu membangun distribusi produk waterproofing atau chemical building. Karena bukan berlatar belakang dari teknik, bukan juga insinyur, istri saya mengajak temannya yang juga orang teknik. Temannya pada saat sekolah diajaklah berdiskusi dan mendapatkan sampel produk dari pabrik, dan mereka berkunjung ke pabrik. Singkat cerita, mereka sepakat untuk memulai usaha ini. Berjalannya waktu kira-kira 4 bulan, itu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas temannya mengundurkan diri. Nah, pada saat itu saya berinisiatif, ya sudah, saya menggantikan sahamnya. Kemudian lanjutlah usaha ini. Namun yang menjadi kendala, istri saya bukan orang teknik dan saya gagal arsitek. Jadi kita perlu orang teknik yang di lapangan sebagai operasional. Nah, singkat cerita, kami dikenalkan oleh seorang mandor, dan mandor ini bisa bekerja sama dengan kami kira-kira 14 bulan. Pada saat itu, saya masih memiliki usaha lain di bidang lembaga kursus. Karena memang usaha yang dikembangkan oleh istri saya ini berjalan dan mulai membesar, kira-kira di akhir 2014 saya memutuskan untuk menutup lembaga kursus yang saya rintis sejak 2007. Tahun 2015 saya resmi bergabung dengan istri saya. Jadi kami memulai usaha bersama secara ofisial itu 2015. Kami mulai membangun sistem, kami mulai membangun brand. Tidak mudah dan butuh waktu kira-kira 2 tahun. Di tahun 2017 baru kami melahirkan satu brand. Nah, dari brand inilah kami berinisiatif untuk melaunchnya di dunia online, melakukan digitalisasi. Jadi di awal ketika kami memulai usaha dengan modal 15 juta rupiah dan bisa menghasilkan omset miliaran pada saat itu sudah amazing. Namun ketika saya belajar tentang scale up dari guru-guru yang saya ikuti, baik dari internet maupun saya ikut offline, itu mengajarkan bahwa harus ada identitas yang jelas. Nah, kami mengambil kesimpulan bahwa kami harus membangun brand. Di 2015 itulah kami membangun brand, dan 2017 brand itu ada. Ya, kami menamai brandnya bocorberes.com. Ketika kami mulai, itu Februari 2017 membangun website dan mulai mencoba untuk membuat sosial medianya, itu dalam waktu 1 tahun kami mencoba membangun brand itu tidak mudah. Bayangkan, dalam waktu 1 tahun kami melakukan promosi, membuat artikel, membuat SEO-nya itu bisa lebih dikenal, ternyata hanya menghasilkan 2 customer baru yang sebelumnya memang tidak kami kenal. Karena kami tahu bahwa brand itu penting, kami lakukan lagi promosi, kami lakukan lagi pendekatan dan strategi yang berbeda. Di tahun selanjutnya, itu berkembang menjadi belasan customer yang datang. Dan di tahun-tahun berikutnya, puluhan. Dan saat ini, kami sudah dikenal dengan brand bocorberes.com, dan tentunya ada brand-brand lain yang mengikuti, seperti perawatanrumah.com, rajachat.id, dan ada renovsolution.id. Jadi ada beberapa divisi. Yang menarik adalah ketika kami mulai open mind bahwa kami perlu bantuan orang lain untuk membesarkan usaha ini. Yaitu scale up yang kami lakukan adalah kami menggandeng konsultan IT bagaimana mengembangkan bisnis secara online. Jadi official sudah
4 tahun ini, tahun keempat, bagaimana kami mendongkrak omset kami melalui digitalisasi online. Memang brand kami sebagai individu masih lebih kuat dibanding brand secara digitalnya, tetapi porsinya mulai disusul dari digitalisasi. Kami tetap melakukan marketing offline, yaitu membina hubungan dengan klien-klien lama, dan setiap ketemu orang baru kami cerita tentang usaha kami. Namun yang 24 jam bekerja secara digital marketing adalah sosial media kami, kemudian ada website kami, SEO-nya tetap berjalan, dan kami juga sedang membangun platform nantinya menjadi Android system. Bisa melayani banyak orang, tapi kami akan fokuskan di Kota Semarang dulu, dan beberapa investor sudah menanyakan bagaimana cara kerjanya. Sebenarnya kerjanya simple. Nah, yang menarik adalah selain kami melakukan digitalisasi dalam hal marketingnya, kami merekrut anak-anak milenial. Ada beberapa anak milenial yang kami training dan mereka lumayan antusias dan tertarik mulai mengembangkan. Kami jadikan project leader, dan ada yang pegang khusus sosial media, ada yang di operation, dan ada yang pegang produk. Nah, di situ saya punya waktu lebih untuk berpikir strategiknya. Puji Tuhan, sejak tahun 2019 ada peningkatan omset yang sangat signifikan. Bisa lebih dari 100% tumbuhnya. Dan di saat pandemik pun kami juga bisa menghasilkan omset yang lumayan. Kami berharap di tahun ini pun ada peningkatan. Nah, bagaimana modal usaha 15 juta itu bisa menghasilkan belasan miliar, bahkan puluhan miliar omset? Itu dikarenakan kami membangun sistem. Sistem yang kami buat sangat simpel. Jadi model bisnisnya adalah bagaimana kami mempertemukan pengguna jasa, yaitu orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk membangun rumah, ataupun memperbaiki rumah, ataupun merawat rumah, dengan para pekerja, tukang, mandor, atau vendor, atau bahkan kontraktor. Jadi tugas kami adalah sebagai seorang middleman. Kami membangun sistem marketing, administrasi, dan finance. Kami membangun trust. Nah, trust inilah yang dijual sehingga bisa menghasilkan omset belasan, puluhan, bahkan ratusan miliar nantinya. Kami sungguh yakin dan percaya jika sistem ini bisa dikomunikasikan dan mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang itu pasti butuh yang namanya servis AC, bersih bak tandon, bersih-bersih rumah, potong rumput, lantai tegelnya pecah, plafonnya bolong, rumahnya bocor, pengecatan ulang, mau buat kanopi, mau memperbaiki meja, mau pintunya rusak, mau segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, kami punya divisi-divisinya sudah tersedia. Jadi bagi siapapun, dan khususnya sahabat entrepreneur, jika Anda ingin memulai usaha, nggak harus dengan modal yang ratusan juta atau miliar. Sesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Kami memulai dengan 15 juta rupiah. Puji Tuhan, dari omset perkembangan itu, istri saya pada saat itu membeli tanah, kemudian tanah itu dibangun menjadi gudang, dan juga membeli 1 unit mobil untuk operasional, yaitu pick up, dan saat ini dipergunakan oleh mandor saya, dan akhirnya bisa diambil alih dengan sistem mencicil. Selain itu kami juga bisa membeli 1 rumah yang dijadikan kantor, dan kedepannya akan ada pengembangan lain. Mengapa hal ini bisa? Karena kami bekerja secara tim. Kami tidak mampu kalau berdua aja. Kami sudah merasakan, jadi dari tahun 2015 sejak saya bergabung sampai 2017 kami bekerja berdua, itu kapasitas kami terbatas. Tapi ketika 2018 kami merekrut milenial, dari 2018, 2019, 2020, dan saat ini 2021, perkembangannya sangat bagus sekali. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, mulailah saat ini, mulailah dengan kecil, mulai dengan tekun. Saya yakin dan percaya jika kita konsisten, maka hasil akan mengikuti kita. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon jika video ini bermanfaat, tolong
Anda share dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.